Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nabilatul Khaira, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Angela Merkel dalam Penetapan Opener Polisi Jerman Masa Krisis Pengungsi Eropa 2015. Berlatar belakang di mana pada tahun 2015, benua Eropa dihadapkan dengan gelombang pengungsi besar-besaran yang jumlahnya meningkat 2 kali lipat dari tahun 2014, yakni mencapai 1,25 juta jiwa pengungsi. Fenomena ini kemudian disebut juga dengan fenomena krisis pengungsi Eropa 2015. Sebagai salah satu negara terbesar di benua Eropa, Jerman menduduki peringkat pertama sebagai negara paling banyak menerima pengungsi pada krisis tahun 2015 tersebut, yakni dengan persentase 35,2% yang jika diangkakan menjadi 441.800 jiwa. Merespon fenomena yang terjadi, pemerintah Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel menetapkan suatu kebijakan yang disebut dengan Open Door Policy atau kebijakan pintu terbuka. Kebijakan ini memperbolehkan para pengungsi untuk masuk ke wilayah Jerman tanpa harus melewati regulasi-regulasi imigrasi yang ditetapkan oleh Jerman maupun Uni Eropa, terutama Dublin Regulation. Melalui kebijakan ini juga, para pengungsi mendapatkan berbagai manfaat seperti mendapatkan tempat tinggal sementara, mendapatkan tunjangan harian, izin kerja, hingga pelatihan bahasa dari pemerintah Jerman. Namun sayangnya, kebijakan ini malah menuai banyak respon negatif dan penolakan dari berbagai pihak, di antaranya dari Partai Naungan Merkel sendiri, Christian Democratic Union, dan sister partinya, Christian Socialist Union, dari partai oposisi yang disuarakan oleh Alternative for Deutschland atau AfD, dari masyarakat yang kemudian disuarakan oleh kelompok yang dinamakan dengan Pegida, yakni kelompok anti-imigran dan anti-muslim yang ada di Jerman. Kemudian penolakan juga disuarakan oleh jajaran orang-orang yang duduk di pemerintahan Jerman yang menyebutkan bahwa perumusan kebijakan ini tidak melibatkan suara Bundestag atau parlemen Jerman secara demokratis. Kemudian penolakan juga diekspresikan di tataran regional, yakni disuarakan oleh Uni Eropa yang menyebutkan bahwa kebijakan ini hanya akan membuat beban nasional dan beban ekonomi Jerman maupun Uni Eropa semakin besar. Namun, kendati demikian, meski banyak penolakan, pemerintah Jerman di bawah pimpinan Angela Merkel tetap menetapkan Open Door Policy ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah pengabaian protes di level regional dan level domestik, serta perhitungan rasional mengenai beban nasional dan ekonomi yang harus ditanggung Jerman menunjukkan adanya sentralitas dan dominasi Angela Merkel dalam penetapan Open Door Policy ini. Selain itu, diabaikannya input kebijakan yang berasal dari masyarakat, dari partai oposisi, kelompok oposisi, hingga dari partai naungannya sendiri serta Uni Eropa, menunjukkan adanya suatu cara pandang tersendiri yang dimiliki oleh Angela Merkel terkait dengan krisis pengungsi yang terjadi, sehingga ia tetap mau mengimplementasikan dan menetapkan kebijakan ini di negaranya. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang berusaha untuk dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh persepsi Angela Merkel dalam penetapan Open Door Policy Jerman pada masa krisis pengungsi Eropa tahun 2015. Sebagai pisau analisis penelitian ini, saya menggunakan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Rudolf Hosti, yakni hubungan antara persepsi dengan proses pengambilan keputusan sebagaimana bagannya sudah tertera di layar. Menurut Hosti, indikator pertama yang perlu dilihat untuk melihat perspektif individu adalah sistem keyakinan. Dalam tulisannya, Hosti menjelaskan bahwa sistem keyakinan ini merupakan serangkaian citra yang membentuk perspektif atau sudut pandang individu dalam melihat sesuatu. Cita-cita tersebut terdiri dari citra tentang realitas masa lalu, citra tentang realitas masa sekarang, citra tentang realitas masa yang akan datang yang diekspektasikan oleh individu, serta citra yang seharusnya terjadi menurut individu atau disebut juga dengan nilai. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sistem keyakinan adalah serangkaian informasi yang terjadi di lingkungan yang melingkupi individu dan dapat mempengaruhi tujuan serta keputusan yang akan diambil oleh individu tersebut. Menurut Hosti, terdapat dua model hubungan sistem keyakinan dengan proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah hubungan tidak langsung, di mana informasi akan diproses terlebih dahulu dalam sistem keyakinan. Input yang diserap oleh individu, yakni berupa informasi melalui peristiwa yang langsung dialami oleh individu maupun tidak langsung, akan menuntun individu pada suatu kepercayaan yang terbangun di dalam dirinya. Kemudian
Yang kedua adalah hubungan langsung, yang dalam sistem keyakinan disebut juga sebagai apa yang seharusnya terjadi menurut individu tersebut. Setelah indikator-indikator yang membangun dua bentuk hubungan tersebut terpenuhi, maka akan terbangun persepsi individu terhadap sesuatu yang kemudian akan menuntunnya untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, pada bab 2 penelitian ini, saya menjelaskan mengenai sejarah dan perjalanan hidup Angela Merkel, dimulai dari masa kecilnya. Angela Merkel sendiri terlahir di keluarga beragama Kristen Protestan yang sangat taat. Sebelum ia genap berusia 1 tahun, ia dan keluarganya bermigrasi dari Jerman Barat ke Jerman Timur, karena pada saat itu Jerman masih terbagi menjadi dua wilayah. Kemudian masa transisi Angela Merkel sebelum merintis karir politik profesional di sini, pada masa mudanya ini Angela Merkel banyak menghabiskan waktunya dengan berkegiatan sosial, salah satunya dengan bergabung pada organisasi pemuda yang disebut dengan Freie Deutsche Jugend atau Free Germaniath, yang didirikan pada tahun 1936 sebagai bentuk perlawanan terhadap nilai-nilai fasisme Nazi yang didirikan oleh Adolf Hitler. Kemudian ia juga bergabung pada organisasi yang disebut dengan Demokratischer Aufbruch atau Democratic Awakening. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan mengenai karir politik Angela Merkel. Pada tahun 1990 ia diangkat menjadi anggota Parlemen Jerman atau Bundestag. Tahun 1991 ia menjadi Menteri Perempuan dan Pemuda, dan pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi Wakil Ketua CDU oleh Horst Seehofer sebagai Ketua Umum Christian Democratic Union. Selanjutnya tahun 1994 ia diangkat menjadi Menteri Lingkungan dan Keamanan Reaktor. Kemudian tahun 1998 ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal CDU, dan selanjutnya 2 tahun setelahnya ia diangkat menjadi Ketua Umum Christian Democratic Union setelah Horst Seehofer mundur dari jabatannya. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan mengenai Bundeskanzler Angela Merkel, yakni suatu masa di mana Angela Merkel sudah menjadi seorang kanselir di Jerman. Pada tahun 2005 ia secara resmi menjabat sebagai kanselir Jerman, dan kemudian ia terpilih kembali pada tahun 2009 dan 2013 melalui pemilihan umum di Jerman. Pada bab 3 saya menjelaskan mengenai dinamika krisis pengungsi Eropa 2015 dan open door policy yang diambil oleh Jerman. Adapun katalisator dari derasnya arus pengungsi yang masuk ke Eropa disebabkan karena adanya konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di berbagai wilayah dunia, terutama wilayah Timur Tengah. Adapun 3 negara kontributor terbesar jumlah pengungsi yang masuk ke benua Eropa merupakan negara Timur Tengah, yakni Irak, Suriah, dan Afghanistan. Karena demikian, bukan tanpa solusi, Uni Eropa sudah lama sekali dalam menetapkan kebijakan-kebijakan guna meregulasi pengungsi yang masuk ke benua tersebut. Tahun 1970, Uni Eropa menetapkan European Neighborhood Policy, yang merupakan suatu kebijakan yang memberikan asistensi pada negara-negara di wilayah Timur Tengah guna meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Namun, kebijakan ini gagal untuk dijalankan karena ia tidak dapat membendung konflik lanjutan karena Arab Spring masih tetap terjadi. Kemudian selanjutnya ada Schengen Agreement, yang merupakan kebijakan yang memberikan jaminan perjalanan tanpa pemeriksaan imigrasi yang ketat di daerah perbatasan dan kebebasan untuk menetap di 26 negara Uni Eropa. Kemudian kebijakan ini dilengkapi dan disempurnakan dengan Dublin Regulation 2 tahun kemudian, yang kerangka kerjanya sebagian besar mengadopsi dari Schengen Agreement ini. Kemudian pada tahun 1999 ditelurkanlah Common European Asylum System atau CEAS sebagai kebijakan komunal yang diimplementasikan secara selaras dan bertahap oleh seluruh negara anggota Uni Eropa. CEAS sendiri memuat berbagai regulasi terkait pengelolaan pengungsi yang dijalankan dalam 2 fase. Dan dalam perjalanannya, krisis pengungsi yang melanda pada tahun 2015 membuat implementasi CEAS sayangnya tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara di Uni Eropa. Kemudian Inggris, Prancis, Hungaria, Slovakia, Bulgaria, Romania, dan Ceko memilih untuk meningkatkan
level penjagaan dan proteksi di wilayah negaranya masing-masing guna mencegah gelombang pengungsi lebih banyak masuk melalui wilayah Turki. Sedangkan Italia dan Jerman malah menunjukkan sikap yang sebaliknya, yaitu dengan membuka wilayah perbatasannya guna menerima gelombang pengungsi yang datang ke benua Eropa. Kemudian sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa tidak adanya harmonisasi dan keselarasan tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa guna merespon krisis pengungsi. Wujud keterbukaan Jerman terhadap pengungsi diwujudkan melalui kebijakan yang disebut dengan open door policy atau kebijakan pintu terbuka, yang mana Jerman membuka pintunya seluas-luasnya bagi para pengungsi yang hendak masuk ke negara tersebut. Setidaknya setelah pada tanggal 24 Agustus 2015 kebijakan ini ditetapkan, 3 bulan setelahnya sudah terdapat 890.000 pengungsi yang masuk ke wilayah Jerman. Kebijakan ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi para pengungsi yang mendapatkan suaka, yakni mendapatkan tunjangan harian, mendapatkan tempat tinggal sementara, izin kerja, dan juga pelatihan bahasa. Selain itu, perihal substansi, open door policy ini memiliki 4 komponen penting, yakni New Asylum Procedure, Integration, Financial and Social Political Development atau ISFD, kemudian ada Asylum Package 1 dan Asylum Package 2. Selanjutnya pada bab 4 dijelaskan mengenai analisis keterhubungan antara persepsi Angela Merkel dengan penetapan open door policy pada masa krisis pengungsi Eropa 2015. Di sini sudah dapat dilihat adanya bagan keterhubungan antara indikator-indikator yang mempengaruhi persepsi sehingga menuntun Merkel untuk menetapkan kebijakan open door policy. Yang pertama ada input berupa informasi-informasi yang seputar dengan kehidupan Merkel yang secara langsung ia alami maupun tidak langsung. Informasi tersebut berupa sejarah hidup Angela Merkel sejak kecil hingga ia menjabat sebagai politikus profesional Jerman. Kemudian selanjutnya ada pergolakan domestik yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di wilayah Timur Tengah, dan jumlah pengungsi yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan adanya krisis pengungsi di benua Eropa. Kemudian input berupa informasi tersebut diolah ke dalam sistem keyakinan yang membentuk citra individu Merkel. Adapun citra masa lalu yang dilihat oleh Angela Merkel adalah ia melihat bahwa krisis pengungsi Eropa 2015 yang terjadi merupakan potret yang sama dengan sejarah masa lalu Jerman, yakni Holocaust dan juga reunifikasi Jerman yang juga berkaitan dengan pengelolaan pengungsi pada masa itu. Kemudian citra masa sekarang yang dilihat oleh Merkel adalah Jerman dan Uni Eropa memperlihatkan sikap skeptis dan penolakan terhadap pengungsi. Hal itu jelas dilihat dari penolakan berbagai pihak di level domestik Jerman dan penolakan dari banyak negara di Uni Eropa. Kemudian citra masa depan, menurut Angela Merkel, penolakan yang diperlihatkan oleh Jerman dan juga Uni Eropa tentunya akan mempengaruhi citra Jerman dan juga Uni Eropa di masa yang akan datang. Selanjutnya, citra yang seharusnya terjadi atau nilai menurut Angela Merkel adalah Jerman dan Uni Eropa harus secara bersama-sama membuka diri terhadap pengungsi yang berdatangan ke benua biru tersebut. Kemudian selanjutnya persepsi mengenai realitas, Angela Merkel melihat bahwa Jerman harus bersama-sama dengan Uni Eropa sebagai aktor yang kuat terdekat bagi Jerman harus menjadi leading role bagi dunia internasional dalam hal penerimaan pengungsi. Maka dari itu, keterkaitan antara indikator-indikator yang terdapat dalam skema proses pengambilan keputusan yang menghasilkan persepsi Angela Merkel terhadap krisis pengungsi tersebut, pada akhirnya hal itulah yang menuntun Merkel untuk menetapkan open door policy. Sebagai kesimpulan, dapat dipahami bahwa persepsi Angela Merkel memang berpengaruh besar dalam penetapan open door policy. Hal ini dapat dilihat dari penolakan-penolakan banyak pihak tetap tidak menggoyahkan keyakinan Merkel untuk mengimplementasikannya. Dianalisis menggunakan kerangka konseptual Hosti, input berupa informasi terkait pengalaman yang dialami langsung maupun tidak langsung oleh Angela Merkel membentuk suatu sistem kepercayaan yang terdiri atas citra-citra
mengenai realitas masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta nilai yang seharusnya terjadi atau nilai menurut Angela Merkel. Kemudian sistem kepercayaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung membentuk persepsi Merkel bahwa Jerman dan Uni Eropa harus menjadi leading role bagi dunia internasional dalam hal penerimaan pengungsi. Berangkat dari persepsi itulah, kemudian Merkel menetapkan open door policy di tengah-tengah resistensi yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.